Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karsi dengan NIM 2402010101119. Saya dari program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Lia Dewinta, SS, MHUM, yang sangat saya hormati. Judul yang saya angkat adalah Manajemen Waktu Mahasiswa Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong dalam menjalani kuliah online di Universitas Siber Asia atau UNSIA. Baik, saya mulai dari latar belakangnya. Saat ini kebutuhan akan pendidikan tinggi yang fleksibel bagi pekerja migran Indonesia terus meningkat. Kuliah online membuka peluang bagi kami untuk melanjutkan studi tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Namun, fleksibilitas ini tidak otomatis membuat proses belajar menjadi mudah. Jadwal kerja yang padat, kelelahan fisik, dan tenggat tugas yang terus berjalan tetap menuntut kemampuan mengatur waktu. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tantangan yang dihadapi mahasiswa bekerja, menguraikan strategi manajemen waktu yang dapat diterapkan, serta menunjukkan manfaatnya bagi keberhasilan studi online di UNSIA. Kata kunci penelitian ini adalah manajemen waktu, mahasiswa pekerja, kuliah online, pekerja migran Indonesia, dan UNSIA atau Universitas Siber Asia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan dengan tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu studi pustaka, yaitu menelaah sumber-sumber ilmiah yang membahas manajemen waktu, mahasiswa pekerja, dan pembelajaran online. Yang kedua adalah refleksi pengalaman kontekstual, yaitu mengaitkan teori tersebut dengan kondisi nyata mahasiswa program studi manajemen yang bekerja di Hong Kong. Yang ketiga adalah analisis deskriptif dengan cara mengidentifikasi pokok masalah, lalu merumuskan strategi manajemen waktu yang sesuai. Perlu saya tegaskan, fokus penelitian ini bukan menghitung hubungan statistik, melainkan menjelaskan fenomena secara deskriptif dan sistematis. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan, yaitu tantangan yang dihadapi dan strategi manajemen waktu yang diterapkan. Mahasiswa pekerja migran di Hong Kong menjalankan dua peran sekaligus. Di satu sisi harus memenuhi tanggung jawab kerja sesuai aturan dan kebutuhan pemberi kerja. Di sisi lain harus mengikuti kelas online, membaca materi, mengerjakan tugas, berdiskusi, dan mempersiapkan ujian. Kondisi ini diperberat oleh keterbatasan waktu istirahat, kelelahan fisik, dan jarak yang jauh dari kampus. Namun, yang perlu digarisbawahi, masalah utamanya bukan pada banyaknya kegiatan, melainkan pada cara kita mengatur prioritas. Hal ini sejalan dengan Macan Sahani, Deep Bobay, dan Phillips pada tahun 1990 yang menjelaskan bahwa persepsi kontrol terhadap waktu berhubungan dengan kinerja akademik yang lebih baik dan tingkat stres yang lebih rendah. Strategi pertama adalah perencanaan waktu. Mahasiswa pekerja perlu menyusun jadwal harian dan mingguan yang realistis yang memuat pembagian waktu untuk bekerja, untuk beristirahat, untuk belajar mengerjakan tugas, dan mengikuti kelas online. Dalam ilmu manajemen, perencanaan adalah fungsi awal yang menentukan keberhasilan fungsi-fungsi lainnya. Salah satu cara praktisnya adalah menetapkan target kecil setiap hari. Misalnya, membaca satu materi, merangkum poin penting, atau mencicil tugas. Macan tahun 1994 menekankan bahwa penetapan
tujuan dan penyusunan prioritas meningkatkan rasa kendali terhadap pekerjaan. Rasa kendali ini penting karena dalam kuliah online kita belajar tanpa pengawasan langsung dari dosen. Baik, yang selanjutnya adalah strategi kedua. Strategi kedua adalah prioritas dan disiplin. Fleksibilitas kuliah online harus diimbangi dengan kedisiplinan. Dahulukan tugas dengan tenggat terdekat, materi yang sulit dipahami, dan kewajiban presentasi. Hindari kebiasaan menunda, karena penundaan akan menumpuk beban akademik dan menurunkan kualitas hasil kerja. Tentukan jam belajar tetap, matikan gangguan media sosial saat belajar, dan kerjakan tugas secara bertahap. Broadband dan PON tahun 2019 menunjukkan bahwa strategi belajar mandiri yang mencakup manajemen waktu, regulasi usaha, dan pencarian bantuan berhubungan dengan keberhasilan akademik dalam pembelajaran online. Baik, selanjutnya adalah strategi ketiga. Strategi ketiga adalah pemanfaatan teknologi melalui perangkat digital. Kita dapat mengakses materi, mengikuti perkuliahan, berdiskusi, dan mengirim tugas dari mana saja. Aplikasi kalender, pengingat catatan digital, dan penyimpanan daring sangat membantu menertibkan agenda akademik. Meski demikian, teknologi juga bisa menjadi sumber gangguan bila tidak digunakan secara bijak. Yung dan Yao tahun 2022 menemukan bahwa penggunaan aplikasi manajemen waktu dan video perkuliahan membantu mahasiswa dalam belajar mandiri. Artinya, teknologi sebaiknya digunakan bukan sekedar untuk hadir di kelas, tetapi juga mengelola waktu dan menjaga keteraturan belajar. Baik, selanjutnya adalah strategi keempat. Strategi keempat adalah menjaga motivasi dan dukungan sosial. Motivasi untuk memperbaiki masa depan menjadi kekuatan dalam menghadapi kelelahan dan jarak dari kampus. Identitas sebagai mahasiswa Unsia juga menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri. Selain itu, dukungan dari teman sekelas, dosen komunitas, pekerja migran, selain itu, dukungan dari teman kelas, dari dosen, dari komunitas pekerja migran, dan keluarga sangat membantu menjaga semangat selama menjalani peran ganda. Hajaroh dan kawan-kawan pada tahun 2024 menjelaskan bahwa advokasi pendidikan bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong penting sebagai ruang pemberdayaan, peningkatan kesadaran, dan persiapan masa depan. Dengan demikian, kuliah online bukan hanya kegiatan akademik, tetapi juga bentuk investasi diri. Baik, yang selanjutnya adalah manajemen waktu yang baik, memberikan 4 manfaat langsung. Yang pertama, tugas dapat diselesaikan tepat waktu tanpa menumpuk di akhir tenggat. Kedua, perkuliahan dapat diikuti dengan lebih teratur setiap pekan. Yang ketiga, terjaganya keseimbangan antara pekerjaan, studi, dan istirahat. Yang keempat, meningkatnya rasa percaya diri karena mampu menjalankan dua peran sekaligus. Wilson, Joyner, dan Abbasi tahun 2021 menunjukkan bahwa keterampilan manajemen waktu mendukung peningkatan performa mahasiswa dalam jangka panjang. Kemampuan ini menjadi bekal penting dalam dunia kerja dan karir manajemen. Sebagai kesimpulan, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, kelelahan setelah bekerja, tuntutan tugas akademik, dan kebutuhan menjaga konsentrasi belajar. Strategi yang dapat diterapkan adalah membuat jadwal, menentukan prioritas, memanfaatkan teknologi, menjaga motivasi, serta membangun komunikasi dan dukungan sosial. Manajemen waktu yang baik
membantu mahasiswa menuntaskan kewajiban akademik tanpa mengabaikan pekerjaan. Oleh karena itu, kemampuan mengatur waktu merupakan bagian penting dari keberhasilan studi dan pengembangan diri mahasiswa program studi manajemen. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.